Ustadz ya, video aja ya, bisa Iya, ya Ustadz. iya, bisa. Nanti video aja ya. Udah lama itu belum ganti Ustadz. Ya, kalau udah lama kadang kita juga ini ya, kadang lupa hitungannya, kadang lupa ini ya, itu bisa diganti dengan video. Oh, di video berarti. Dan juga mungkin perlu saya sampaikan, Bun, apa saja sih yang bisa diganti dengan Iya, video iya. ya. Iya. Jadi yang pertama itu penyakit yang sifatnya permanen. Yang sifatnya permanen yang memang vonis oleh dokter tidak boleh sampai terlambat makan gitu ya. Artinya bisa fatal kalau sampai terlambat makan. Nah, di sini kan kalau sifatnya permanen tidak ada kemungkinan untuk dalam tanda kutip tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Nah, ini bisa dengan fidyah. Nah, kemudian orang-orang yang sudah berusia lanjut yang kalau usia kan tidak mungkin akan kembali muda lagi ya, Bun. Jadi ini juga bisa dengan fidyah. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya karena mungkin pekerjaan, semisal kita pas bulan puasa ini dapat pekerjaan yang cukup berat, yang tidak memungkinkan untuk kita berpuasa. Tetapi kalau yang lebih baik itu adalah mencoba dulu puasa, kuat apa enggak. Sekuatnya mungkin kuat sampai zuhur, ya, alias sudah zuhur itu pertahanan sudah enggak memungkinkan lagi. Nah, itu baru bisa berhenti, itu yang paling baik seperti itu. Tapi bisa juga mulai kalau perkiraan kita nggak akan kuat lah kalau puasa sambil bekerja seperti ini. Itu bisa, cuman itu menggantinya adalah dengan mengkodok. Dengan mengkodok artinya mengganti puasa di waktu-waktu yang lain. Dan untuk hutang puasa ini tidak boleh melewati satu putaran, istilahnya tidak boleh sampai ke puasa berikutnya gitu. Ya Allah, Bunda punya sudah lama ini Ustaz. Iya. 12 tahun. Belum diganti, ya Allah. Untuk fidyah itu bisa sekaligus, bisa juga bisa juga dicicil ya. Yaitu satu orang satu mud sebanyak 60 orang. Iya. Menggunakan satu orang satu mud itu kalau dikonversi ke kilogram itu sekitar 0,8 kilogram atau 8 ons. Oh, itu yang ini Ustaz yang diberikan ya kepada yang Iya, untuk satu orang. Untuk fidyah itu ke 60 orang. Bisa sekaligus, bisa dicicil berapa yang penting hitungannya 60. Oh, begitu. Ustaz, kalau misalnya kita beri misalnya paket makan, maksudnya kita sehari 2 orang kita beri paket makan, misalnya ada nasi, ada ikan, ada sayur apa semua, satu paket makanan begitu, bisakah itu Ustaz? Iya, yang penting ukurannya seharga 8 ons beras. Oh, seharga itu Ustaz ya? Ya, dilebihkan juga lebih afdol, misalkan dipaskanlah kalau 8 ons sulit ngukurnya, bisa per orang 1 kilo. Lebihnya akan menjadi sedekah. Iya. Oh, 1 kilo boleh. Maksudnya berarti 12.000 ya? Iya. Paket 11 ribuan. 12-15 ribu. Oh, jadi diukur di ini Ustadz ya, di harga beras itu Ustadz ya? Iya, artinya bukan memberikan beras, tapi memberikan makan. Ya. Jadi makan ini kan bisa dengan standarnya itu minimal apa yang biasa kita makan. Jadi syukur-syukur kalau lebih baik daripada yang kita makan setiap hari, atau minimalnya ukurannya adalah yang biasa kita makan setiap hari. Kayak kriteria yang Ustadz bilang tadi berarti Bunda tidak masuk ke situ Ustadz ya?
Berarti Ya, dalam harus iya. kondisi sesuatu yang hanya sifatnya sementara. Nah, kemudian kalau menyusui, ya menyusui itu kan 2 tahun, Bun. Ya, kalau menurut Al-Quran itu kan 2 tahun. Hilang-hilang Kalau Ustadz 2 tahun kan suaranya. kita akan melewati lebih dari 1 Ramadan, gitu ya. Melewati lebih dari 1 Ramadan itu juga bisa dengan fidyah. Nggak dengar suara ya. Terlimpar Ustadznya. Halo? Halo, ya lanjut Ustadz, tadi nggak dengar suaranya Ustadz. Ulang Ustadz. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Nah, jadi ada juga yang ibu-ibu menyusui ya. Ibu-ibu menyusui kan itu kalau menurut Al-Quran menyusui itu 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian kan kalau 2 tahun berarti kita akan melewatkan untuk mengkodok puasa ya. Karena puasa batasnya hanya 1 kali puasa. Kalau 2 tahun berarti 2 kali puasa. Nah, ini juga bisa dengan fidyah. Ya. Oh, fidyah. Berarti Ustadz kalau misalnya kita bayar fidyah tidak perlu lagi kita mengkodok Ustadz, gitu? Iya, fidyah itu pengganti puasa, Bu. Oh iya Ustadz. Iya, makasih Ustadz penjelasannya Ustadz. Mungkin ada yang lain mau bertanya, silakan. Halo. Bang Daeng, silakan mau bertanya. Oh iya Bunda, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daeng. Apa kabar nih, Bang Daeng? Iya. Alhamdulillah, Ustaz. Kalau kita ya Ustaz, sehat-sehat jadi. Iya. Alhamdulillah juga. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Ustaz. Ini saya mau bertanya apa ya? Ada beberapa pertanyaan di sini, tapi ini yang paling pertama dulu, Ustaz. Saya mau pertanyakan, apakah sama itu salat fajar dengan qabliyah subuh ya? Iya, sholat fajar dengan qabliyah subuh ini sebagian besar ulama bilang sholat fajar itu ya qabliyah subuh. Oh. Jadi dengan qabliyah subuh kita akan tetap memperoleh pahala seperti sholat fajar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetap kita akan memperoleh keutamaan itu. Iya. Tapi kalau kita sholat sebelum subuh, Ustaz, yang mana bagus niatnya? Usalli sunnatal fajri atau usalli sunnatal qabliyah subuh? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, sholat fajar dengan sholat qabliyah hakikatnya sama, berarti kita bisa melaksanakan dua-duanya atau bisa salah satu. Ya. Salah satu itu bisa. Oh, iya. Nah, jadi iya. mumpung ingat ini Bang Daeng ya, ini ijazah dari guru saya. Setelah sholat fajar sambil menunggu sholat subuh, kalau kita sedang berjamaah, ya itu dirutinkan membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum itu 40 kali. Ya. Kemudian la ilaha illallah al malikul haqqul mubin itu 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu sebanyak 100 kali. Ya, itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh malaikat Jibril, Bang Daeng. Jadi ini juga insya Allah siapa yang merutinkan itu akan melancarkan rezeki. Insyaallah. Boleh lanjut Ustaz? Iya, silakan. Kita ini memang formatnya obrolan. Selanjutnya Ustaz,
Ada juga sebagian ulama mengatakan kalau kita sujud ruku tidak usah memakai kata wa bihamdihi. Yang mana bagusnya itu Ustaz? Apa kita bagusnya subhana rabbil alazim wa bihamdihi atau subhana rabbil alazim saja Ustaz? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Ya tentunya kalau dalam doa itu artinya tidak ada larangan untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya lebih baik yang lengkap. Oh iya. Ya sama saja dengan mengucapkan salam ya, gitu ya. Di Al-Qur'an kan kita ditunjukkan oleh Allah fa idza huyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha au misliha gitu ya. Jadi apabila engkau diberikan salam dengan orang, maka jawablah dengan bobot yang sama atau bobot yang lebih baik. Misalkan Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab yang lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Nah, seperti itu. Seperti itu makin lengkap, makin afdol. Karena dua-duanya nggak ada larangan. Gitu. Yang berpendapat sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu juga banyak ulama yang berpendapat sampai subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la itu juga banyak. Jadi kita artinya tidak ada larangan bagi keduanya. Yang afdal itu yang lebih lengkap. Oh iya Ustaz. Tidak baca pun tidak apa-apa gitu. Tidak baca pun tidak apa-apa, tapi ya akhirnya akan mengurangi tumak ninah kita gitu. Nilai pahala. Iya, nilai pahalanya juga tidak maksimal lah. Seperti itu, ada yang kurang. Iya Ustaz. Boleh lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mau bertanya Bandaeng, mohon maaf bisa? Iya, siap. Iya, ini nih jawab Deng. Jadi pertanyaan ini kita kan ganti-ganti ya. Ini kan obrolan santai nih. Oh iya Deng. Terkait dengan ini Ustaz, sholat fajar tadi yang dibahas Bandaeng, apa bedanya sholat fajar dengan sholat suruk? Apa keutamaannya dari sholat fajar sama sholat suruk itu, Pak Ustaz? Mau nih penjelasannya. Suruk. Suruk itu munculnya matahari ya, kalau tidak salah ya? Iya, kalau fajar ini kan sebelum matahari terbit ya. Oh, sebelum matahari terbit. Ya, beda Ustaz ya? Iya, beda. Jadi dengan qobliyah ini sama. Ya. Cuman kalau setelah qobliyah ini kan pengiring sholat subuhnya. Kalau fajar yang penting pada saat fajar ini pada saat fajar sudah terbit. Nah, kalau sholat suruk Ustaz? Kalau sholat suruk ini saya sendiri jarang melaksanakan. Enggak, artinya sholat suruk dengan sholat fajar beda ya? Iya, beda. Kalau suruk itu kan menyambut terbitnya, tetapi kita dilarang sholat pada saat matahari terbit. Nah, kalau sholat duha bagaimana? Sholat duha kan sesudahnya, gitu. Sesudah matahari terbit. Ini terkadang juga kan di masjid setelah sholat subuh kan, kadang-kadang teman-teman di masjid jamaah mengatakan nanti aja pulangnya Pak Beduh. Tunggu sekalian kita sholat suruk. Aku bertanya lah, sholat suruk itu apa? Sholat yang pada saat matahari terbit gitu. Iya, Bang. Ini saya dengar sholat suruk itu ya. Oh, sholat itu ya. Matahari terbit. Sholat pada saat matahari terbit, kalau tidak salah itu. Iya, mungkin setelahnya atau sesudahnya mungkin ya. Sesaat setelah ini. Sebab kalau pada saat matahari terbit itu kan kita tidak boleh
melakukan sholat karena dikhawatirkan seolah-olah kita sholat untuk matahari. Matahari terbit dan saat terbenam ya, dan saat terbenam tidak juga dilarang kita melakukan sholat. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Silakan lanjut yang lain. Lanjut Daeng, Ya, Bang Daeng. Bang Daeng, silakan mau lanjut pertanyaannya. Oh iya, Bunda. Ustadz, saya mau lanjut ini Ustadz. Iya. Apa ya? Bagaimana ya hukumnya Ustadz? Sumpama kita belum sempat sholat Isya. Kemudian pas kita ke masjid, Ustadznya sudah selesai ceramah. Lantas baru melaksanakan sholat tarawih. Yang jadi pertanyaan Ustadz, bagaimanakah? Apakah bisa kita sholat tarawih didahulukan, kemudian sholat Isya, atau kita bagaimana ya? Atau kita tinggalkan dulu tarawihnya, nanti kita Isya sendiri dulu, baru ikut sholat tarawih berjamaah. Mohon pendapatnya Ustaz. Iya, kalau ada sholat fardu dengan sholat sunnah, tentu yang diutamakan adalah fardunya. Karena apa? Sholat tarawih itu sebenarnya setiap sholat sunnah itu sebenarnya tidak ada anjuran untuk berjamaah. Gitu ya. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat sendiri, adalah sholat fardi, ya. Yang artinya boleh antara berjamaah dengan tidak berjamaah, tidak ada perbedaan pahala gitu, untuk sholat sunnah. Nah, kenapa dilakukan Sayyidina Umar dulu ya, itu melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena ini untuk syiar, hanya untuk syiar. Rasulullah SAW itu hanya pada pada Ramadan pertama itu hanya mengikuti 3 hari ya, sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat tarawih di rumah. Oh iya Ustaz. Iya Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, mengenai bilangan hitungan sholat tarawih ini ada 3 macam, yaitu 8 rakaat kalau mengikuti Rasulullah, kemudian 20 rakaat apabila mengikuti Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kemudian 36 rakaat ini kalau mengikuti Sayyidina Umar bin Abdul Al-Aziz. Nah, ketiga-tiganya itu tidak ada pelarangan dari Rasulullah, boleh ya, boleh. Walaupun ada yang menyatakan itu bid'ah, tapi ini bid'ah yang baik ya, jadi diperbolehkan, tidak dilarang oleh Rasulullah. Mau 20 rakaat, mau 8 rakaat, atau mau 36 rakaat gitu. Terus untuk bilangan witir minimal 1 kali dan maksimalnya tidak ada batas, yang penting hitung bilangannya ganjil. Seperti itu, Bang. Oh iya. Ada lagi Pak Ustadz? Sudah Pak Daeng? Iya. Silakan Deng. Ini Dajjal. Begini Pak Ustadz, kemarin kan saya sholat tarawih di dekat rumah saya. Sholat witirnya itu 21, maksudnya 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam. Nah, tadi ini saya sholat tarawih di masjid kantor, dia langsung 3 rakaat berdiri. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya, jadi 3 rakaat 1 salam, asalkan 1 salam ya. Tidak, jadi dalam sholat sunnah tidak dikenal adanya tahiyat awal. Jadi memang sebenarnya seperti itu yang apa ya? Iya, jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa kok bisa berbeda ya? Ada yang 3 rakaat langsung 1 salam, tidak ada tahiyat awal, dan ada yang 2 rakaat
salam lagi, Iya. terus 1 rakaat lagi salam Satu lagi. rakaat, ya. Di awal mula sholat witir memang dari zaman sahabat dulu itu memang 3 rakaat, ya, dilangsungkan boleh, ya. Jadi 21 juga boleh. Apa alasannya yang 21 ini? Untuk menghindari lupa bilangan. Ya, yang 3 rakaat sekaligus alasannya apa? Karena di dalam sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Ya. Jadi tidak ada 2 tahiyat dalam sekali sholatan, gitu ya, dalam sekali sholat di dalam sholat sunnah. Jadi ibaratnya Jadi artinya dua-duanya enggak masalah Ustaz ya? nggak masalah. Ya. Siap. Saya terkadang pun kalau di rumah itu pakai yang 3 rakaat langsung tahiyat awal, tapi kalau di musola kan kita mengikuti imam. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Pada saat sholat itu beda-beda masjid. Ustadz ada pertanyaan satu Ustadz. Dekat rumah. Iya, Bun. Dekat rumah itu dia baca surat terakhir itu 3 surah. Yang satunya di masjid kantor cuma 1 surah aja. Gimana itu Ustaz? Iya, ya di kebanyakan tempat sholat berjamaah untuk witir ya. Ya, Untuk siap. witir rakaat terakhir itu surat Al-Ikhlas ditambah Muawwidzatain atau Al-Falaq An-Nas. Apalagi Anas Tetapi ya. ada juga yang hanya satu surat. Betul. Oh, tidak ada masalah Ustaz ya. Tidak ada masalah karena membaca surat sendiri bukan termasuk rukun sholat, tapi hanya sunnah sholat. Oh, siap. Silakan lanjut Bunda Betty. Iya, terima kasih. Ustadz, yang ingin saya tanyakan gini Ustadz. Pernah sini kan maksudnya itu salat witir itu penutup sholat malam. Benar Ustadz? Iya, salat witir ya, Bun? Iya. Iya, Penutup salat witir penutup salat malam. Iya, Bun. Iya, benar. Ya. Jadi pernah sudah waktu kemarin itu ada di sini itu kebetulan imamnya itu bingung juga Bunda waktu awal-awal Bunda masuk ke sini. Karena begini Ustadz, dia itu imam itu dia maksudnya dia itu 20 rakaat, dia ikut yang 20. Tapi karena di sini di masjid kita ini ada yang 8, ada yang 20. Akhirnya itu imam itu memimpin salat witir yang 8. Tapi dia melanjutkan nanti habis yang keluar 8, dia lanjut juga dengan yang 20 itu. Gimana itu hukumnya itu Ustadz ya? Iya. Oh ya, yang dimaksud sholat witir itu adalah penutup sholat sunnah. Artinya sholat witir itu tidak bisa berdiri sendiri, Bun. Artinya tidak bisa serta-merta kita hanya melaksanakan sholat witir. Jadi harus didahului dengan sholat sunnah yang lain. Iya. Nah, bukan berarti setelah sholat witir kita tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah lagi. Tetapi sholat sunnah berikutnya sudah tidak boleh ditutup dengan sholat witir. Karena kata Rasulullah, la witroni fil lail. Jadi tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Oh, begitu Ustaz ya. Kalau saya Jadi enggak artinya yang 20 dia witir apa enggak itu yang saya enggak lihat itu. Bahkan Iya. habis telepon kita pulang baru dia Bunda lihat langsung berdiri lagi untuk mimpin yang 20. Iya. Enggak tahu ada witir dia ya. Oh bisa gitu Ustaz ya. Iya, jadi setelah melanjutkan yang 20 itu beliau kan enggak sholat witir lagi, Bun. Enggak sempat lihat Ustaz, saya enggak sempat lihat karena sudah pulang. Iya. Ya, jadi itu maksudnya sholat witir penutup sholat sunnah itu. Jadi harus ada sholat sunnah yang diikuti oleh witir itu. Gitu. Misalkan kita malam-malam mau bangun tiba-tiba aja sholat witir itu enggak sah untuk sholat witir. Gini lagi satu Ustadz. Iya. Misalkan kita kan itu kalau kita sudah tidur bisa langsung sholat tahajud ya. Jadi begini Ustadz. Bisa. Kebelasan waktu habis sholat
sholat maghrib ketiduran, akhirnya kita bangun sholat isya, bisa langsung sholat ini Ustadz, langsung sholat tahajud Ustadz? Ya, bisa Bun, karena persyaratannya itu adalah setelah tidur, bukan berarti apa ya, harus tidur dulu lah kalau tahajud. Artinya bukan berarti ketika bangun tidur langsung tahajud, enggak seperti itu, cuman syaratnya harus sudah tidur gitu. Harus sudah tidur. Iya. Maksudnya sudah tidur ini tidur malam. Gitu, Bun. Oh, begitu Ustadz ya. Belasan itu belum termasuk ya. Karena belum salat isya juga. Iya, nggak apa-apa sholat isya dulu. Karena kita kan mau tahajud Ya. kan tadi sudah tidur. Nggak perlu tidur lagi. Oh, bisa Ustadz ya. Oh iya Ustadz, makasih Ustadz. Mungkin yang lain mau Ya, Bun. bertanya silakan. Pak Yasi, Assalamualaikum. Pak Yasi. Bu Neni. Bu Neni. Assalamualaikum. Enggak dengar ya. Bu Pipi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Ya, Bun. Ada silakan. Ya, Bun. Nyimak aja. Nyimak ya. Bu Rina, Assalamualaikum. Bu Rina. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya silakan. Nyimak aja, Bun. Nyimak ya. Iya, dari tadi nyimak. Bu Sunari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, Bun. Oh, ada yang mau ditanya silakan. Iya, iya, Bunda. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oh, iya, saya mau tanya Ustadz, apakah Iya, orang Bu. yang sudah meninggal tapi masih punya hutang puasa itu ahli warisnya wajib membayarnya, Ustadz ya? Iya, wajib membayar. Ya, boleh dengan qadha puasa, boleh dengan fidyah. Karena orang yang bersangkutan kan tidak mungkin untuk membayar puasanya. Jadi intinya untuk fidyah itu yang memang tidak mungkin untuk mengqadha. Nah, gitu. Seperti yang tadi sempat kita sampaikan, yang punya penyakit permanen, di mana makan itu memang benar-benar harus dijaga, ya, baik itu durasi ataupun porsinya. Nah, jadi ini yang menjadikan dia ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Tapi harus diganti dengan membayar fidyah. Kalau ahli warisnya tidak tahu jumlahnya, Ustadz? Nah, kalau tidak tahu jumlahnya, kalau memang sama sekali tidak tahu ya, tapi kalau tahu mungkin ragu 15 hari kah, ya 20 hari kah, 30 hari kah, ambil hitungan terbanyak. Kemudian kalau sama sekali tidak tahu, berarti entah itu berapa tahun gitu ya. Kalau dalam 1 tahun kan paling banyak 1 bulan, gitu. 1 bulan penuh. Tetapi kalau tidak tahu, ya itu dengan fidyah saja, Bu. Oh. Ya, Ustadz, terima kasih. Satu lagi, Ustadz ya. Iya, monggo. Batas sholat isya itu jam berapa, Ustadz ya? Kenapa, Bun? Batasnya sholat isya itu jam berapa, Ustadz ya? Batasnya sholat isya itu sampai menjelang terhilangnya fajar. Fajar itu ada 2 ya. Fajar kadzib, fajar sodik. Jadi batasnya ketika fajar sodik sudah muncul, artinya sholat isya itu sudah habis waktunya, sudah lewat. Fajar sodik ini artinya fajar yang menandai waktu subuh. Mungkin untuk ngecek itu bisa keluar ya,
apa ya? Kalau orang Jawa bilang mego abang, apa ya? Mego abang itu apa ya? Mega merah itu ya. Di langit itu kan seperti ada kemerahan saat matahari mau muncul, itu kan biasanya tandanya seperti itu. Nah, jadi sejak munculnya itu artinya batas waktu Isya sudah selesai. Berarti mau jam 4 itu Ustadz ya? Jam 4 Iya, kan? kira-kira saat tarhim, Bun. Saat tarhim. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Pak Yasi. Bu Deni, Assalamualaikum. Bu Neni. Pak Bedu, masih ada mau ditanya, Bang Daeng? Ustadz, curhat dong. Waalaikumsalam Bunda, tapi ini tidak ada yang ditanyakan sementara waktu ini. Tapi Ya. penjelasan Pak Ustadz Toto, Masya Allah, bagus banget. Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya. Alhamdulillah, sama-sama Bunda. Bunda Saya Betty, nyimak kita dulu ya Bunda, Ustadz. Iya, Bun. Pak Ustadz curhat dong. Kayak Mamah Dedeh aja Pak Bedu. Ya, supaya seru gitu. Apa Mama dan AA. itu kodenya curhat. Iya, iya. Ini Ustadz, pernah saya nonton ada juga Ustadz di YouTube mengatakan pada saat bulan puasa, saat kita berwudu tidak boleh kumur-kumur atau tidak boleh menggosok gigi dan menggunakan apa tuh Pepsodent ke apa kan namanya tuh, Ya, pasta pasti. gigi. Jadi gimana Pak Ustadz? Sarannya dari Pak Ustadz atau masukannya atau gimana? Iya, yang menurut yang saya ini pernah pelajari adalah bukan tidak boleh tetapi makruh, ya, makruh. Makruh itu saat matahari sudah panas-panasnya. Pada saat itu dimakruhkan. Kalau masih Subuh. pagi, ya masih subuh, itu tidak apa-apa dilakukan. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat masih subuh itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap kondisi kita. Ya. Jadi kalau zuhur ini kan akan apa ya? Istilahnya dalam tanda kutip akan memberikan satu keuntungan. Gitu. Satu keuntungan mungkin badan kita lebih segar atau mengurangi rasa haus, gitu ya. Jadi makruh saja. Tidak ada. Jadi makruh tidak, itu artinya makruh Ustaz dijelaskan kalau dilakukan. Kalau dilakukan itu tidak apa-apa, kalau ditinggalkan itu dapat pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, satu lagi Ustaz. Dulu waktu masih kecil dulu, masih ingat waktu puasa, masih sekolah SMP kalau tidak salah, sering pergi mandi Ustaz, biar segar. Iya. Yang ketawa Bunda Betty ini serius ini. Karena mandi itu sampai siram kepala itu memang rasanya segar Pak Ustaz. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz ini? Ya, itu tidak apa-apa, tidak ada larangan karena tidak ada hubungannya dengan perut. Ya. Jadi nggak ada ini. Jadi dalam sehari itu Ustaz bisa 6 kali mandi Ustaz. Sembarang. Iya. Loh, kan berendam ke sungai Bu Betty. Kalau saya dulu habis sholat zuhur sama teman-teman berangkat itu ke sungai ya. Iya. Sungai itu sampai menjelang ini. Sampai jam 4, jam 5 itu baru pulang. Akhirnya sholat asar di rumah itu. Kalau dulu masih waktu-waktu sekolah itu. Mencari keuntungan itu kalau sampai anak. Ya, saya kan tadi pakai paspor curhat ya. Ini curhat Bunda Betty. Yang penting air tidak masuk di 7 lubang penerus gitu ya.
Aku takutnya Ustaz menyelam sambil minum. Nah, kalau menyelam sambil minum, nah ini yang enggak Bahaya. ini, lebih baik minum langsung aja. Sama-sama batal. Siap. Pak Ustadz, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya baru itu Pak Ustadz. Dulu iya, saya juga pas lagi kerja, dulu itu kan kerja di pabrik Pak Ustadz ya. Iya. Kan kalau udah pulang kerja itu panas banget, soalnya kan di sana nyampe berapa derajat gitu ya, pokoknya panas banget pokoknya. Kayak yang di open gitu Pak Ustadz. Jadi kalau pulang itu suka berendam pakai es batu, itu boleh nggak Pak Ustadz? Iya. Boleh. Iya kan, Ini saking entah, panas Pak Ustadz ya. saya Kata juga saya, nggak paham. Saya dulu juga ini ya, trik dari siapa. Yang jelas itu saya beli es batu, saya taruh di ubun-ubun, saya pakein topi gitu. kalau saya itu disimpan di bak mandi, terus sayanya berendam pakai es batu. Tapi itu batal nggak Ustadz? Enggak batal selama ini ya, selama nggak sampai masuk ke 7 lubang penerus, ya 2 telinga, mulut, ya terus itu pokoknya yang 7 itu di tubuh itu. Selama itu nggak masuk. Kalau masuk berupa apapun, baik itu cair ataupun padat, itu membatalkan. Kalau kumur-kumur nggak bisa Ustadz? Kalau kumur-kumur memang enggak dibatalkan, enggak membatalkan karena itu kan enggak masuk, enggak sampai ditelan. Kalau ditelan baru batal. Iya. Apa bedanya tadi dengan wudhu, Ustaz? Kumur-kumur? Iya. Tidak berarti ya. Tidak saya nggak sampai membatalkan. kumur-kumur sih Pak Ustadz, cuman ini apa namanya berendam gitu. Iya. Kalau berendamnya pakai sirup batal kali. Dulu kerjanya di pabrik kain Pak Ustadz. Bukan batal Kakak Yang Yasi, dari itu bikin dikerumunin benang itu semut. kan biar kainnya bagus, ininya apa mesinnya harus panas. Jadi panas ya. banget. Terus Iya, daripada puasanya yang ini, lebih baik kita gunakan trik-trik seperti itu. Tidak apa-apa, yang jelas tidak sampai membatalkan puasa. Yang pertama, membatalkan puasa itu lupa tidak niat. Kemudian yang kedua, keluarnya darah haid atau nifas. Kemudian junub di siang hari atau janabah di siang hari. Kemudian memasukkan sesuatu ke 7 lubang penerus, kemudian murtad, ya, kemudian apalagi yang belum, ya itu, ya pokoknya 7 hal yang membatalkan puasa. Jadi tadi lupa dihitung. Mengenai niat puasa ya, ini mumpung ingat tadi sempat kita obrolkan di YouTube bersama teman-teman di sana, sempat kita live-kan. Kalau puasa ini kan wajib niat, tetapi karena yang namanya manusia ini tentunya ada saja waktu di mana kita bisa lupa. Gitu. Kalau lupa tidak niat bagaimana? Kalaupun lupa tidak niat, puasanya ini harus mengganti, tetapi dia harus tetap meneruskan puasanya, melanjutkan puasanya. Gitu. Artinya tetap dia tidak boleh makan minum sampai datangnya saat berbuka, walaupun dia lupa niat. Tetapi tetap setelah bulan puasa kita harus mengganti. Nah, ada pertanyaan saya Ustaz tentang niat. Boleh? Iya silakan. Apakah niat itu yang mana dianjurkan Ustaz? Apakah sekali niat atau setiap makan sahur niat? Gimana Ustaz? Kan ada juga yang pernah saya dengar katanya sekali aja niatnya di awal puasa. Puasa 30 hari, dan ada yang bilang setiap sahur niat. Gimana tuh Ustaz? Iya, ini alhamdulillah ternyata pancingan saya untuk memunculkan pertanyaan itu ini sudah tercapai. Siap. Baik. Iya. Jadi untuk niat, karena puasa itu ibadahnya setiap hari hitungannya, maka niatnya wajib setiap hari.
Nah, kemudian adapun di malam pertama itu kan atas ijtihad para ulama, karena beliau-beliau itu menyadari bahwasanya manusia itu jangankan lagi sibuk, dalam kondisi normal saja kadang bisa lupa. Maka berijtihad dengan dalil-dalil yang kuat, beliau-beliau ini memberikan satu solusi bahwasanya ada niat rapelan, istilahnya niat rapelan, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i jami'i syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Aku niat puasa di esok hari ya selama atau dalam semua bulan Ramadan, artinya di keseluruhan bulan Ramadan fardu karena Allah. Tetapi sifatnya ini hanya cadangan untuk kalau sewaktu-waktu kelupaan. Ya. Artinya walaupun lupa kita tetap sah puasanya karena dianggap niatnya sudah dirapel. Tetapi untuk sesuatu yang disengajakan ini tidak. Ya, tidak untuk sesuatu yang disengajakan. Artinya kita berpikir ya udahlah, udah ini niat di malam pertama nggak usah niat lagi. Wajib dibaca niat itu, setiap niat, setiap ibadah itu niatnya kan bersamaan dengan pelaksanaannya, kecuali ibadah puasa, niatnya itu harus diinapkan. Artinya diinapkan itu harus bermalam dulu niatnya. Jadi sebelum pelaksanaannya niatnya didahulukan. Tetapi untuk ibadah-ibadah yang lain itu kan pas pada saat pelaksanaannya. An-niyatu maklunatan bifi'lihi. Ya, aniyatu qasdu syai'in ya makrunatan bifi'lihi. Niat itu adalah menyengajakan sesuatu yang bersamaan dengan pelaksanaannya, dengan pengerjaannya. Tetapi kecuali dengan bulan puasa ini niatnya harus diinapkan. Seperti itu setiap malam jadi Bang. Harus niat. Siap Pak Ustaz. Yang Kedua, rapelan itu khusus untuk yang nggak sengaja ya, nggak sengaja kelupaan, ketiduran atau apa. Siap. Misalkan buru-buru sahur gitu Ustaz, kadang-kadang kan lupa. Iya. Apalagi kalau sudah waktu mepet. Apakah itu yang menutupi nanti tadi yang niat keseluruhan ya, begitu Ustaz ya? Iya. Mungkin sebelum makan bisa kita sempatkan, tidak harus nawaitu shauma ghadinnya, mungkin aku niat puasa untuk besok, nah, itu kan cukup sudah. Ya, Allah walaupun tidak dikasih fardholillahi ta'ala, ya tentunya kita niat puasa kan ya otomatis untuk Allah gitu. Karena kewajiban dari Allah gitu. Artinya memakai bukan bahasa Arab bisa juga Ustaz ya? Iya, untuk bahasa Arab itu hanya lafaz, lafaz. Itu hukumnya sunnah. Oh gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Lanjut yang lain curhatnya. Ustadz nanya. Iya, silakan Bunda. Batas makan sahur Ustadz. Ada yang Bunda dengar ada dua pendapat. Katanya batas makan sahur itu ada yang waktu imsak, tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu azan. Gimana itu Ustadz? Yang mana yang benar Ustadz? Iya, imsak itu adalah sebenarnya peringatan. Peringatan bahwasanya fajar akan segera terbit. Dan terbitnya fajar itulah saat dimulainya ibadah puasa. Jadi artinya sebelum fajar terbit atau sebelum azan subuh, ya di situ azan subuhnya ini bukan azan subuhnya musola ya. Kadang musola ini udah masuk waktu subuh beberapa menit baru azan gitu. Tapi azan di sini kalau saya lebih aman dengan televisi atau radio ya. Kalau radio biasanya kan wilayahnya itu daerah lokal, untuk lokal. Jadi itu ketika fajar terbit di radio itu secara otomatis ya, sudah akan ditandai dengan azan. Jadi azan subuh itulah tanda saat dimulainya berpuasa. Berarti batasnya di situ Ustadz ya? Iya.
Kalau yang masih ayyuhal ikhwan qad hanal waqtul imsak, ini peringatan bahwa hati-hati kalau kita keenakan nanti bisa ini jaraknya mungkin sekitar 10 menit Bun. Iya. Kemungkinan yang 10 menit itu Ustaz. Banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah waktu imsak itu harus makan, maksudnya batas makan sahur, padahal nanti subuh ya Iya, azan subuh. Iya. Azan subuh, tapi kalau kita nggak pakai radio atau apa, ya mending saat imsak itu ini ya. Iya, sudah hati-hati. Iya. Fal ana basyiruhunna wabdaghu ma kataballahu lakum khaitul abyadu minal khaitil aswad ini minal fajr. Jadi makan minumlah kamu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum. Mohon maaf. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Itu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah entah ayat berapa itu lupa. Jadi makanlah, minumlah kamu sehingga ya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu, ya sehingga munculnya benang hitam, benang merah di antara benang hitam di antara fajar ya. Kemudian kalau sudah tampak fajar, artinya sudah azan subuh, summa atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasamu sampai terbenamnya matahari, sampai malam. Ya, sampai maghrib itu adalah pintu gerbang malam. Iya Ustaz. Satu lagi Ustaz, bisa Ustaz? Mungkin. Iya. Aduh, sudah. Silakan. Ya, tinggal satu mungkin ya. Ustadz, ini orang yang disuntik itu pada waktu puasa dan diimpus itu gimana itu Ustadz hukumnya? Nah ini disuntik atau diimpus itu tujuannya apa ya Bun? Impus mungkin untuk maksudnya mengenyangkan sakit. Pengganti makan ya? Bukan juga pengganti orang sakit. Salah satunya itu iya. juga. Salah satunya bisa juga itu untuk menambah tenaga. Iya. Jadi sifatnya ini ya. Itu ada sebagian ulama yang membatalkan. Ya. Sebagian besar ulama itu membatalkan. Jadi ada pula yang memperbolehkan karena tidak melalui lubang penerus. Gitu. Iya, itu karena, tetapi karena itu memberikan efek seperti orang yang makan, artinya pengganti makanan. Nah di situ maka ulama itu membatalkan. Oh iya Ustaz. Alangkah baiknya nggak puasa aja ya kalau dalam keadaan sakit. Iya, alangkah baiknya lebih baik tidak puasa. Iya. Karena puasa pun kalau nanti sampai merugikan diri sendiri itu malah dilarang ya oleh Allah, malah dilarang itu yang seperti itu. Satu lagi Ustaz, sebelum ditutup. Ini penting ini. Curhat dong. Misalnya gini Ustaz. Iya, sahurnya lupa kebablasan. Apakah lanjut puasa atau enggak usah puasa atau gimana Ustaz? Nah, sahur lupa. Ini juga kita sempat bahas tadi sore ya. Jadi karena sahur itu bukan termasuk rukun puasa, sifatnya sunnah ya. Kita untuk sahur itu hanya ingin mencari berkah ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun ya walau ayyadri'a binal ma gitu ya. Jadi sahurlah kamu ya, karena di dalam sahur itu ada barokah, Nah kemudian kalaupun malas untuk sahur, minimal minum setetes air. Minimal masuknya setetes air. Ini enggak malas, ini ketiduran. Dapat pahala. Oh, ketiduran tidak sahur ya? Enggak apa-apa, dilanjutkan saja puasanya, enggak batal. Karena sahur itu bukan termasuk rukun puasa. Oh, siap. Sahur itu hanya sunnah puasa. Terima kasih banyak Ustaz. Cuma terkadang kalau enggak sahur dengan enggak sahur beda Ustaz. Kalau sahur kayaknya kuat, tapi kalau enggak sahur lemas Ustaz. Iya benar. Juga
Itu juga waktu saya sekolah ini ya, adalah alasan-alasan yang dianggap ini satu Alasan pembenaran untuk yang tidak puasa. Kenapa nggak puasa? Nggak sahur. Nggak sahur. Gitu. Sebetulnya Bunda Betty begitu. enggak, Bunda biasa cuma minum air kalau buat sahur. Oh, kuat berarti. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Prosesnya sama-sama. malam ini luar biasa, mantap, mantap. Silakan, mungkin masih ada. Masih ada kah yang mau bertanya? Silakan. Kalau sudah nggak ada waktunya ya, Nanya, Bunda. Pak Ustadz mau nanya. silakan. Ya, Bun. Pak Ustadz, kalau sebelum puasa, sehari sebelumnya emang harus mandi sampai ke kolam gitu ya Pak Ustadz ya? Ada juga ini pertanyaan ini. Ya, mungkin hanya adat itu Bunda. Iya, makanya waktu saya di Jawa tuh sehari sebelum puasa mereka pada ke kolam renang, pada mandi gitu. Iya. Enggak ada hukumnya kan ya? Iya, saya juga ini ya, orang Jawa juga ada adat seperti itu. Intinya begini, itu adalah ekspresi kegembiraan atau mensucikan diri dulu sebelum kita memasuki bulan suci. Itu kalau menurut orang-orang yang di daerah saya ini, para sesepuh gitu mengajarkan seperti itu. Tetapi ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, gitu ya. Tidak diajarkan. Apakah boleh? Boleh selama ini tidak tidak sesuatu yang terlarang. Yang dilarang itu adalah ketika mandi di kolam, ya bercampur antara perempuan laki-laki. Ya tentunya orang mandi kan dari segi pakaian kan nggak mungkin kita mandi pakai mukena kan Bun ya. Pakai kerudung, pakai ini kan nggak mungkin juga. Kenapa enggak mandi kembang aja sekalian? Ya. Tidak apa-apa. Kalau itu refleks, bahkan kalau itu adalah refleksi kebahagiaan menyambut Ramadan, asalkan tidak dijadikan sebagai merasa itu wajib, gitu ya. Asalkan tidak merasa itu wajib. Tetapi kalau sudah merasa itu wajib, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Tetapi selama itu hanya refleksi kegembiraan, ya man fariha bidzuhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Seperti itu. Masya Allah. Tapi yang dianjurkan hanya mensucikan diri, mandi bersih gitu aja Pak Ustadz ya? Iya, bukan dianjurkan sih, memang tidak dilarang, gitu. Tidak dilarang, selama itu tidak dianggap sebagai salah satu kewajiban ya. Jadi mandi seperti itu wajib. Nah, kalau sudah orang menganggap seperti itu, lebih baik ditinggalkan karena itu memang tidak ada dalam rukun-rukun puasa. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya Bunda, sama-sama Bun. Ya mungkin pertanyaan terakhir itu karena waktunya udah agak larut dikit. Iya. Ini juga Dua Sisi Channel mau live ini Bun. Jam 10. Ya, Ustadz, makasih atas kesempatan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita ngobrol bersama. Insya Allah nanti kita ketemu di waktu yang sama, yaitu hari Senin depan. Insya Allah diberikan umur panjang, kita tetap ketemu. Amin. Dan mungkin kita minta kesediaan Ustadz untuk membacakan doa penutup Ustadz. Semoga apa yang dijelaskan pada malam hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nahsi sana'an anta kama asnaita falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wal mu'minin wal muttaqin minal afatid dunya wal akhirati wa hunatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksyurana birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.